Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Putri Miranti sebagai moderator dan rekan saya Niken Alianda pada mata kuliah Kapital Selekta PLS dan materi yang berjudul Pendidikan Keluarga atau Pendidikan Informal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama tentang pengertian pendidikan keluarga yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh pelayan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana yang mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian keluarga yaitu a group of two person or more person residing together who are related by blood, marriage, or adoption, yang artinya sekelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Dalam pengertian lain, keluarga merupakan sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan cinta perkawinan dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin. Pengertian daripada pendidikan keluarga adalah pendidikan keluarga disebut dengan pendidikan informal, yang artinya jalur pendidikan keluarga dengan lingkungan yang terbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal ini diakui oleh dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keluarga merupakan jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Selanjutnya, karakteristik pendidikan informal. Terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Ya, jelas sekali di sini pada pendidikan formal tidak memiliki persyaratan seperti yang dimiliki oleh pendidikan non formal atau pendidikan formal lainnya. Yang kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Ya, sudah jelas di sini di pendidikan keluarga tidak memiliki ujian-ujian dan atau tes-tes lainnya. Selanjutnya, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan seperti pengertian yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, tidak dapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan karena pada pendidikan keluarga ini pendidiknya adalah orang tua dan peserta didiknya adalah para anaknya, tentunya tidak memiliki kurikulum tertentu. Selanjutnya, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. Tidak seperti pendidikan formal. Kalau pendidikan formal memiliki jenjang SD, SMP, SMA, sedangkan pada pendidikan keluarga tidak memiliki jenjang itu tersebut. Selanjutnya, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Ya, tentu saja pendidikan keluarga tidak memiliki atau tidak mengenal ruang dan waktu. Selanjutnya pada karakteristik, orang tua merupakan guru bagi anak didik. Tentu saja pendidik utama dalam pendidikan informal ini adalah orang tua itu sendiri. Selanjutnya, tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran. Tentu saja pada pendidikan informal ini tidak memiliki manajemen yang jelas karena didikan dari orang tua tersebut yang menjadikan proses daripada manajemen itu sendiri.
Materi selanjutnya tentang tujuan dan fungsi pendidikan informal. Yang pertama adalah membantu dalam peningkatan hasil belajar baik secara belajar formal maupun non formal. Tentu saja orang tua andil dalam membantu anak dalam peningkatan hasil belajar baik secara formal maupun non formal. Selanjutnya, memberi motivasi dan kontrol kepada peserta didik. Tentu saja orang tua selalu memberikan motivasi dan kontrol bagi anaknya atau peserta didik, yaitu membantu perkembangan fisik dan mental anak baik dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Tentu saja masyarakat cukup andil dalam pendidikan informal ini. Selanjutnya yaitu membentuk kepribadian anak dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. Dan selanjutnya memotivasi anak agar mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki anak. Tentu saja motivasi yang diberikan oleh orang tua tentu bertujuan untuk meningkatkan bakat yang dimiliki oleh sang anak. Dan yang terakhir adalah membantu kemandirian anak. Pada pendidikan informal ini pada pendidikan informal ini, kemandirian anak tentu terlatih oleh pengontrolan dari orang tua itu tersebut. Terima kasih sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Niken Alianda. Kepada Niken dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu selanjutnya manfaat pendidikan informal. Manfaat pendidikan informal ini ada 7 poin. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Yang kedua, pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Yang ketiga, mengontrol atau memotivasi anak agar lebih giat belajar. Yang keempat, membantu anak lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, membentuk karakter dan kepribadian anak. Yang keenam, orang tua berperan sebagai pendidik, pembimbing, teladan, pengontrol, fasilitator, motivator, sekaligus juga inovator. Yang ketujuh, membuat perkembangan fisik dan mental anak baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan luar. Selanjutnya, jenis pendidikan informal. Jenis pendidikan informal ini yang pertama adalah pendidikan budi pekerti, yang kedua adalah pendidikan agama, yang ketiga pendidikan moral, dan yang keempat pendidikan etika, pendidikan sopan santun, sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pendidikan informal ini. Yang pertama, kelebihan dari pendidikan informal ini adalah proses belajar lebih natural karena seorang bisa belajar dimanapun dan kapanpun dari pengalamannya sehari-hari. Dan yang kedua adalah bebas berbagai aturan, regulasi dan batasan. Yang ketiga, melibatkan kegiatan seperti penelitian individu dan pribadi tentang topik yang menarik bagi diri mereka sendiri dengan memanfaatkan buku, perpustakaan, media sosial, internet, atau mendapatkan bantuan dari pelatihan informal. Nah, selanjutnya, pendidikan informal memanfaatkan berbagai teknik. Yang kelima, tidak ada rentang waktu tertentu. Yang keenam, proses pembelajaran yang lebih murah dan hemat waktu. Yang ketujuh, tidak perlu memperkerjakan ahli karena sebagian besar profesional mungkin bersedia sebagai pengetahuan berharga mereka dengan peserta didik atau publik, misalnya melalui media sosial dan internet. Selanjutnya ada kekurangan dari pendidikan informal itu sendiri, yaitu yang pertama, informasi yang diperoleh dari internet, media sosial, radio atau percakapan dengan teman atau anggota keluarga dapat menyebabkan disinformasi atau kesalahpahaman.
Yang kedua, teknik yang digunakan bisa jadi tidak sesuai. Yang ketiga, tidak ada jadwal atau rentang waktu yang tepat. Yang keempat, hal tak terduga yang hanya membuang-buang waktu. Yang kelima, rasa percaya diri dalam diri peserta didik kurang. Yang keenam, tidak ada disiplin sikap dan kebiasaan baik. Yang ketujuh, sumber terpercaya untuk mendapatkan pengetahuan tidak ada. Yang kedelapan, tidak ada pelatihan profesional dapat menyebabkan praktik pembelajaran yang tidak efisien. Yang kesembilan, hal-hal tertentu dipelajari di sekolah seperti kedisiplinan, interaksi sosial, dan keterampilan komunikasi tidak tersedia dalam suasana pembelajaran informal. Baiklah, sebanyak itu materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya pada materi terakhir yaitu mengenai tentang analisis SWOT pendidikan informal. Yaitu kelemahan dan ancaman yang terdapat pada pendidikan informal adalah pengaruhnya berasal dari yang pertama, terjadinya masalah serius dalam keluarga atau orang tua memiliki masalah internal. Contohnya terjadinya perceraian atau pisah tempat tinggal terlalu lama. Yang kedua yaitu terlalu sibuknya orang tua dalam bekerja mengakibatkan kurangnya komunikasi persuasif secara intensif. Selanjutnya, lemahnya penguasaan orang tua terhadap pendidikan non formal anak, terhadap lingkungan, pertemanan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pada kekuatan dan peluang yang terdapat pada pendidikan informal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, keluarga yang baik bukan berarti keluarga sejahtera dengan perekonomian yang mapan, akan tetapi keluarga yang baik berasal dari keharmonisan dalam memanajemen organisasi keluarga yang berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah ada waktu luang yang banyak untuk memberikan didikan secara intensif, pengajaran atau pembelajaran perlakuan baik dalam setiap tingkah laku, pembelajaran bertutur kata, dan mengedepankan aspek sopan santun, tahu menempatkan diri dalam ranah keluarga, dan menjadikan cerminan keluarga yang baik di masyarakat. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Jika ada salah dan kekhilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.